Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang akan membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Shadaqallahul azim. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan rela kepadamu sebelum kamu tunduk dan patuh mengikuti keinginan mereka. Surat Al-Baqarah ayat 120. Bapak Ibu serta saudara sekalian, ayat ini oleh kaum liberalis ingin dihapus. Tidak boleh ada ayat ini lagi. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan senang hati kepadamu sebelum kamu mengikuti keinginan mereka. Kenapa ayat ini ingin mereka hapus? Karena ayat ini menggali borok atau rahasia yang paling dalam dari para orientalis. Orientalis itu adalah terdiri dari Yahudi dan Nasara. Yang keduanya membuat kelompok liberal untuk menghapus agama-agama yang ada di dunia, termasuk agama Islam. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, rupanya kelompok orientalis ini mempunyai kemampuan yang hebat, menyebabkan orang-orang liberal ini di kalangan agama Nasrani meninggalkan gereja, menyebabkan orang liberal dari kalangan Yahudi meninggalkan sinagog. Tetapi sampai di Islam tidaklah menyebabkan orang Islam sampai meninggalkan masjid. Justru orang semakin berduyun-duyun ke masjid, malah mu'allab semakin banyak. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ayat ini sangat menggelitik hati mereka. Rahasia yang mereka pendam selama ini justru dibuka oleh Al-Quran ayat 120. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, siapa yang dimanfaatkan oleh kelompok misionaris untuk mendangkalkan ajaran Islam atau untuk menantang ajaran Islam itu sendiri? Umpamanya kelompok liberal itu menantang poligami. Poligami katanya haram, pelacuran harum. Nah, kemudian kelompok ini menentang penerapan hukum syariat. Kemudian dia menerapkan hukum sekular. Nah, yang muncul apa? Yang muncul adalah ateis. Jadi ateis itu dimunculkan oleh kelompok liberalis. Liberalis ini menggempur bagian fondasinya, dan kemudian di atas fondasi itu didirikanlah itu yang namanya ateis komunis. Nah, walaupun bukan seperti komunis yang memberontak di zaman dulu, bukan. Ini ateis komunis ini dalam artian kepercayaan. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, pengepungan berantai virus yang mereka buat mula-mula liberal. Nah, liberal ini membentuk Islamofobia. Itu pertama yang mereka bentuk. Yang kedua mereka bentuk adalah orang-orang yang ateis, yang tidak bertuhan. Nah, kemudian lahirlah kelompok yang anti Astagfirullahaladzim. Terlanjur ya, sudah terlanjur. Sana aja kita berbelok ya Pak. Sebelum terlanjur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita lanjutkan Bapak Ibu serta
saudara-saudara sekalian, kembali kita kepada persoalan liberalis dan ateis. Sebetulnya liberalis dan ateis itu sudah ada sejak zaman dahulu. Sama dengan Christian Prince sudah ada. Cuma Christian Prince di zaman dahulu namanya Abu Lahab dan Abu Jahal. Kalau Christian Prince sekarang bermacam-macam namanya. Masya Allah. Christian Prince zaman sekarang asalnya dari Arab, bergabung dengan orang-orang dari Eropa. Tengok Pak, ada orang sebelah kanan nggak? Ada nggak orang sebelah kanan? Nak kemana? Nak sebelah kanan, ada nggak? Banyak. Tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela terhadapmu sebelum kamu patuh mengikuti kehendak mereka. Masih banyak? Tidak apa-apa, kita tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sadaqallahul azim. Masih banyak? Kita berikan dulu. Kalau masih banyak, Astaghfirullahalazim. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, nah anehnya terjadi sebaliknya di Eropa. Di Eropa banyak sekali orang-orang liberal, orang-orang ateis, orang-orang komunis justru jadi mu'allaf. Sedangkan di Indonesia dan di daerah yang lain banyak orang-orang Islam yang menjadi liberal. Pertanyaan, bagaimana caranya kok orang-orang yang beriman bisa jadi liberal? Anak-anak kiai kok bisa jadi liberal? Itu akibat pengaruh filsafat barat. Filsafat barat yang dipelajari di bisa aja. Filsafat barat yang dipelajari di perguruan tinggi. Nggak bisa kita? Oh, banyak. Kalau gitu kita jalan ke sana lah. Bisa ya? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. Bersimpang menuju ke rumah Bu Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Pulang. Bismillah. Tadi terlampau simpangnya. Terlewati. Oke, baiklah Pak Ibu, saudara-saudara sekalian, kembali kita kepada banyaknya orang-orang yang jadi mu'allaf di perguruan tinggi. Kok bisa terlewat, Bang? Ipah tertidur tadi. Kalau tertidur terlewati karena mengantuk. Oke, kita lanjutkan. Jadi di perguruan tinggi dipelajari filsafat. Filsafat liberalisme ini bagi dia terjadi tidak ada kebenaran mutlak. Yang ada bagi mereka adalah kebenaran relatif. Nah, jadi bagi mereka laki-laki juga tidak ada laki-laki mutlak, laki-laki relatif. Wanita juga tidak ada wanita mutlak, terjadi wanita relatif. Itu sebabnya mereka menghalalkan LGBT. Nah, aneh, beberapa negara di Eropa sudah menerima aturan undang-undang pernikahan LGBT, dan sudah ada gereja yang membolehkan
nikah sejenis atau LGBT itu. Ketika ditanyakan kepada penganut gereja di Indonesia, itu katanya kan tidak semua gereja di Eropa seperti itu, hanya di beberapa negara saja. Tapi pada umumnya dunia Kristen tidak membenarkan pernikahan sejenis atau LGBT itu. Kenapa? Karena di dalam kitab Taurat, kitab Kejadian pasal 19 mulai dari ayat 20 sampai ayat 40 bercerita tentang bahaya LGBT. Bahkan pernah suatu negeri yang diturunkan azab oleh Allah berupa batu meteor yang sangat panas menghantam negeri itu. Negeri itu bernama Sodom dan Gomora. Orang yang menikah laki-laki sama laki-laki itu namanya Sodom, atau perbuatannya disebut sodomi. Nah, Sodom. Kemudian di Gomora itu daerah Lot atau Nabi Lot. Nah, akhirnya Nabi Lot itu menyingkir dari kampung halamannya. Ketika Nabi Lot itu menyingkirlah, Allah menurunkan azab yang besar. Kenapa? Karena kaum Nabi Lot itu menantang Nabi Lot. Lot, kalau memang engkau utusan Tuhan, engkau menyampaikan ini berdasarkan larangan Tuhan terhadap LGBT, coba turunkan azab sekarang, kami ingin lihat. Kalau ada azabnya, kami percaya bahwa itu adalah larangan Tuhan. Tapi kalau tidak ada azabnya turun dari Tuhan sekarang ini juga, berarti kamu berbohong, kamu berdusta. Nah, dapat tantangan itu berkali-kali. Akhirnya Nabi Lot berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kekuasaan-Mu ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah, ternyata datang perintah dari Allah, wahai Lot, berangkatlah engkau dari Sodom dan Gomora ini menuju suatu gua yang jauh dari sini, dan selama dalam perjalanan engkau tidak boleh melihat ke belakang. Bawalah keluargamu mengungsi kepada suatu gua yang jauh dari negeri ini. Tapi Nabi Lot tidak tahan. Disebut jangan menoleh ke belakang. Sudah sampai dekat pintu gua, akhirnya dia menoleh juga ke belakang. Waktu dia menoleh ke belakang itulah dia melihat kampungnya itu berasap dan nampak api merah yang terjun dari langit menuju kepada kampungnya. Ternyata besoknya dia mendapat berita bahwa kampungnya Sodom dan Gomora itu telah menjadi api, dan Gomora itu dibalikkan kampungnya, yang di atas jadi ke bawah, yang di bawah menjadi ke atas. Jadi ada dua laut mati yang terdapat pada perbatasan Yordania dan Israel. Laut mati itu adalah bekas hantaman meteor dari langit menjadi laut mati. Jadi laut itu terkepung seperti danau, padahal dia laut. Airnya asin, sangat asin. Karena sangat asin sekali, kadar garamnya tidak kemana-mana, sangat tinggi. Akibatnya karena berat jenis garam itu lebih tinggi daripada berat jenis badan manusia, maka apabila manusia menyemplungkan dirinya ke dalam laut mati itu tanpa berenang, akan timbul dengan sendirinya. Itulah lautan satu-satunya manusia timbul di dalamnya, dan timbulnya itu bisa tangan terangkat ke atas sambil membaca koran. Tanpa berenang bisa membaca koran di dalam laut. Nah, itulah laut mati, kadar garamnya yang sangat tinggi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di pinggiran laut mati itu,
ditemukan gua-gua yang banyak, termasuklah gua tempat persembunyian Nabi Lot dan anak serta keluarganya. Nah, di antara gua yang paling dekat kepada Laut Mati itu namanya Gua Qumran. Ketika seseorang mengembalakan kambing dekat Gua Qumran itu, dia melemparkan batu ke dalam gua itu. Terdengarlah ada bunyi seperti terlempar kepada tembayan atau kaca atau keramik. Kreng berbunyi. Lalu pengembala kambing itu meneliti ada apa sesungguhnya di dalam. Dia lempar lagi, terdengar lagi ada suara seperti melempar keramik. Nah, setelah dia lihat, rupanya ditemukanlah sejenis keramik atau tempayan yang berisi gulungan-gulungan kertas. Itu namanya The Scroll from Dead Sea. From Dead Sea. Dead artinya mati, sea artinya mati, sea artinya laut, ya. Dead Sea, laut mati. Nah, gulungan laut mati itu rupanya ada tulisan yang berbahasa Ibrani. Setelah dibuka, tutup tempayan itu, ditemukan gulungan yang dapat dibaca, dan di dalam gulungan itu, gulungan kertas tebal itu, entah dari kulit terbuat, entah dari apa bahannya, yang tahan dan dapat dibaca. Ternyata di dalamnya ada kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Injil. Jadi gulungan-gulungan dalam kitab Injil itu, misalnya di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 16. Sebetulnya pasal 3 sampai ayat 3 sampai ayat 16. Di situ disebutkan bahwa Nabi Isa mengatakan, "Hei murid-muridku, tidak lama lagi aku akan pergi. Kalau aku tidak pergi, sang penolong itu akan datang. Penolong itu namanya Ahmad atau Muhammad. Kalau aku tidak pergi, dia akan datang. Kalau dia nanti datang, ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama, Allah menaruh firman di dalam mulutnya. Apa yang dia ucapkan benar adanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia memuliakan aku dan ibuku, kata Nabi Isa. Nabi yang datang sesudahku itu dia memuliakan Nabi Isa dan memuliakan Bunda Maria atau Siti Maryam. Nah, ternyata benar Bapak dan Ibu yang terhormat, setelah 571 tahun kepergian Nabi Isa, datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kok begitu lama sampai 571 tahun? Ya, rahasia Allah, kita tidak tahu. Nah, setelah Nabi Muhammad itu datang, lengkap dengan mukjizat-mukjizat yang disebutkannya. Kalau mukjizat Nabi Muhammad waktu remaja, kemana dia pergi sering dipayungi oleh awan yang kelihatan oleh pendeta Bahirah. Nah, katanya, itu keponakanmu, wahai Abu Talib. Ya, benar. Jagalah dia baik-baik. Aku melihat ada tanda-tanda kenabian pada dirinya. Nanti kalau diketahui oleh orang Yahudi, engkau, keponakanmu nanti mungkin akan kesulitan atau akan dibunuhnya. Karena kebiasaan orang-orang Yahudi iri, dengki terhadap para nabi, bahkan kadang-kadang membunuh para nabi. Nah, dipeliharalah Nabi Muhammad ini dengan baik sejak remaja. Nah,
Kemudian ketika berumur 35 tahun, Nabi Muhammad belum diangkat lagi menjadi nabi, terjadi banjir di Mekah, dan saat itu jatuhlah batu Hajar al-Aswad ke tanah. Di antara 4 suku di Arab yang berkuasa, yang besar-besar, yang terhormat, berselisih paham tentang suku mana yang akan meletakkan kembali batu Hajar al-Aswad. Lalu mereka berkesimpulan, siapa yang besok pagi paling duluan masuk ke Masjidil Haram, dialah yang kita angkat menjadi hakim. Nah, waktu itu dilihatlah, waktu subuh itu Nabi Muhammad pertama kali memasuki areal Masjidil Haram, maka dia dinobatkan sebagai hakim. Nabi Muhammad menerimanya. Di antara 4 suku itu mendatanginya. Kata Nabi Muhammad, biar ku bentangkan sorbanku ini. Kalian yang 4 suku sama-samalah mengangkat batu Hajar al-Aswad ini ke atas sorbanku. Dan setiap suku mengangkat 1 sudut, karena sorbannya 4 sudut dan masing-masing suku mengangkat 1 sudut. Artinya diangkatlah secara bersama-sama, diletakkan ke tempat sembelah Hajar al-Aswad. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, batu hitam atau batu Hajar al-Aswad itu sering mendapatkan sesuatu musibah. Musibah yang pertama banjir. Ada lagi musibah yang kedua, dicuri oleh orang-orang tertentu, sudah itu dipecah-pecahnya. Nah, itu buktinya bahwa batu Hajar al-Aswad itu bukanlah Tuhan disembah sebagaimana dituduhkan oleh Christian Prince. Saya ingin membacakan syair kepada Christian Prince. Batu Hajar al-Aswad tidaklah disembah, hanya tempat penyatuan arah agar mudah dalam beribadah, umat tidak terpecah belah. Nah, jadi batu Hajar al-Aswad itu terdapat di sudut Ka'bah. Begitu juga batu Ka'bah tidak disembah. Batu Hajar al-Aswad tidak disembah. Jadi untuk apa batu itu sampai dicium? Itu adalah untuk menjadi saksi. Yang tidak menciumnya pun terekam oleh batu itu untuk nanti menjadi saksi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, batu itu jadi menjadi saksi. Jadi kalau tidak menciumnya tidak apa-apa. Saya naik haji tahun 2013. Saya ketua rombongan yang disebut dengan Karom, ketua rombongan Karom 4 saya, Kloter 9. Nah, saya sebagai ketua rombongan tidak pernah menganjurkan kepada karu-karu itu ketua regu, tidak pernah menganjurkan supaya mencium Hajar al-Aswad, karena mencium batu Hajar al-Aswad itu tidak wajib. Mencium Hajar al-Aswad tidaklah wajib, hanya disunatkan ketika jumlah orang sedikit. Ketika jumlah orang banyak, janganlah sampai terjepit. Dan perintah Allah ini sifatnya adalah menjadi perbuatan yang majid. Majid artinya perbuatan yang tersuci, perbuatan suci, perbuatan yang hamid, terpuji, tetapi tidak diwajibkan. Jadi tidak wajib mencium batu Hajar al-Aswad itu. Cuma Rasulullah pernah menciumnya. Nah, ketika air banjir atau ketika ada suatu masalah, itu Rasulullah tawaf memakai onta, dan beliau tidak mencium batu Hajar al-Aswad, hanya meletakkan tongkatnya di batu Hajar al-Aswad. Terus beliau tawaf lagi. Nah, jadi batu Hajar al-Aswad itu sebagaimana dituduhan orang liberal,
bukan Tuhan. Mentang-mentang menghadap ke sana, itu hanya satu titik. Batu Hajar al-Aswad sama seperti batu Ka'bah tidaklah disembah. Hanya tempat penyatuan arah agar mudah dalam beribadah, umat tidak terpecah belah. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kembali kita kepada surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan bersenang hati kepadamu, takkan rela kepadamu sebelum kamu mengikuti kemauan budaya dan agama milah-milah mereka. Nah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ibu saudara sekalian, di sini nampaknya agak sulit sedikit.